Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Zaidin Emir Mujahidin dari kelas 11 SKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9 Firewall dari Mikrotik MTCNA Preparation. Nah, pada bab kali ini itu terdapat 17 materi ya teman-teman. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep chain. Nah, Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang berfungsi untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, chain itu diibaratkan seperti alur yang sesuai. Nah, kita perlu mengetahui bahwa fitur chain itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama input, yang kedua output, dan juga yang ketiga forward. Input itu untuk memblokir paket yang menuju router. Output untuk memblokir paket yang bersumber dari router. Sedangkan forward itu untuk memblokir paket yang melewati router. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu konsep if dan then. If itu paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut dengan paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Nah, sedangkan then itu action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Nah, if itu jika, lalu then itu maka. Maka ini adalah konsep if then di dalam bahasa Inggrisnya, lalu dalam bahasa Indonesianya itu jika maka. Jadi di konsepnya itu seperti ini ya teman-teman. Ini if, ini then. Lalu langsung saja kita bisa terapkan di Mikrotiknya melalui Winbox. Di sini saya sudah masuk ke Winbox, lalu ke IP. Setelah itu kita pergi ke firewall. Nah, pada bagian filter rules ini kita bisa klik tanda plus. Setelah itu di sini tuh ada general. Nah, general itu artinya parameter yang menentukan suatu paket yang akan diizinkan atau malah diblokir. Nah, untuk paket yang dimaksud ini ada banyak sekali ya teman-teman. Kita bisa setting dengan sesuai kebutuhan kita. Lalu terdapat menu action. Nah, pada menu inilah penentuan apakah paket tersebut akan di-up atau di-drop. Lalu kita akan mencontohkan untuk memblokir akses facebook.com dari PC kita. Di sini ada pada menu general ini, pada bagian chain, kita bisa pilih yang forward. Setelah itu pada bagian src address itu diisikan IP Mikrotiknya ya teman-teman. Di sini saya IP-nya itu 192.168.88.1. Lalu untuk DST address-nya itu kita bisa isikan dengan IP dari Facebook-nya. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa pergi ke command prompt. Nah, pada command prompt ini kita bisa ketikkan ns lookup spasi facebook.com. Setelah itu kita enter, maka di sini sudah muncul IP-nya ya teman-teman. Kita bisa salin. Lalu kita pergi ke yang tadi. Di sini kita isikan ya. Setelah itu untuk protokolnya kita ganti menjadi TCP ya teman-teman. Karena di sini itu facebook.com itu merupakan HTTPS dan HTTPS itu menggunakan TCP ya. Lalu di sini untuk src portnya saya isi 443. Lalu kita pergi ke action. Di action kita pilih yang drop ya teman-teman. Karena di sini kita akan memblokir akses Facebook. Jadi untuk memblokirnya itu kita perlu menggantinya menjadi drop. Kalau sudah, kita bisa klik apply, lalu OK. Masuk ke materi yang ketiga ya teman-teman. Jadi konsep strategi pada firewall itu terbagi menjadi 2, yaitu accept dan juga drop. Teman-teman, pada video sebelumnya itu kan kita sudah
membuat sebuah topologi, di mana pada topologi itu terdapat PC. Nah, di sini itu PC-nya ada 5, lalu ada PC-PC itulah yang akan kita gunakan untuk konsep strategi ini. Lalu topologi itu terdapat beberapa kasus. Nah, kasus yang pertama itu ada 2 komputer tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya bisa. Nah, jadi di sini itu kita memiliki 5 PC ya teman-teman, dan di mana kasus yang pertama ini komputer yang tidak bisa pindah internet itu PC 1 dan 2 ya teman-teman, nantinya tidak akan bisa ke ping internet. Sedangkan PC 3, 4, dan 5 itu akan bisa ping ke internet. Untuk kasus yang pertama itu kita bisa menggunakan konsep strategi yang kedua, yaitu drop. Artinya memblokir beberapa dan izinkan yang lainnya. Jadi PC 1 dan PC 2 itu akan diblokir, sedangkan yang PC 3, 4, 5 itu akan diizinkan. Lalu untuk kasus yang kedua itu komputer bisa ping ke internet, dan yang 3 komputer lainnya itu tidak bisa, atau kebalikannya ya teman-teman. Jadi nantinya itu PC 1 dan PC 2 itu bisa ping ke internet, sedangkan PC 3, 4, 5 itu tidak akan bisa ya teman-teman. Untuk kasus yang kedua ini, kita akan menggunakan konsep strategi yang pertama, yaitu mengizinkan beberapa dan memblokir yang lainnya. Jadi mengizinkan PC 1 dan PC 2 untuk ping ke internet dan juga memblokir PC 3, 4, 5 untuk tidak bisa ping ke internet. Masuk ke materi yang keempat ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan topologi yang sama untuk mempraktekannya. Kita akan coba pada kasus yang pertama, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Nah, langsung saja kita pergi ke topologinya ya teman-teman. Di sini pastikan semua perangkatnya itu sudah menyala. Setelah itu untuk kasus yang pertama itu hanya PC 1 saja yang bisa ping ke router. Kita pergi ke Winbox, setelah itu ke IP, firewall, lalu filter rules. Di sini kita bisa klik add, lalu general. Untuk chainnya ini kita ganti menjadi input. Lalu untuk SRC address-nya ini kita isikan menggunakan IP VPC 1. Saya akan mengeceknya terlebih dahulu. Lalu untuk protokolnya ini kita ganti menjadi ICMP. Setelah itu kita ke action. Nah, di sini untuk action-nya kita menggunakan accept. Jika sudah, kita bisa apply, lalu OK. Kita sudah berhasil membuat yang accept-nya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat yang drop. Ini caranya kita klik tanda plus. Setelah itu pada chain-nya ini kita akan menggunakan input. Lalu untuk SRC address-nya ini kita biarkan kosong. Setelah itu untuk protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Setelah itu, karena kita ingin PC 2 sampai 5 itu tidak bisa ping ke router, pada bagian action-nya ini kita bisa ganti menjadi drop. Lalu kita apply dan OK. Nah, kita sudah berhasil membuat konfigurasinya ya teman-teman. Sebelum dicoba, kita cek dulu IP router yang mengarah ke klien. Nah, interface yang menuju ke klien itu menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung ke IP, lalu addresses. Nah, di sini yang mengarah ke Ether 2 ini 192.168.88.1 ya teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke VPC 1. Di sini kita coba ping IP yang tadi 192.168.88.1. Lalu kita enter. Maka di sini sudah TTL ya teman-teman, yang artinya PC 1 berhasil ping ke router. Selanjutnya kita akan coba ke PC 2. Nah, jika diperhatikan maka di sini itu muncul timeout ya teman-teman. Kita juga akan coba pada PC-PC lainnya itu juga akan timeout seperti ini. Karena tadi saat kita konfigurasi di Winbox hanya PC 1 saja yang dapat ping
ya teman-teman. Jadi PC 2 sampai 5 itu sudah tidak bisa ping. Nah, jika kita ingin PC 1 dan 2 yang bisa ping, maka kita bisa ke Winbox lagi, lalu kita klik 2 kali yang accept tadi, lalu kita copy ya teman-teman. Setelah di copy, ini akan muncul seperti ini. Maka kita klik general, lalu untuk chain-nya masih tetap input ya teman-teman. Lalu untuk src address-nya ini kita ganti menjadi IP PC2. Selanjutnya pada protokolnya kita tetap gunakan yang ICMP seperti ini. Setelah itu untuk actionnya tetap menjadi accept ya teman-teman. Setelah itu kita bisa apply lalu OK. Setelah itu untuk yang accept-nya ini berubah menjadi 2 ya teman-teman, yaitu PC 1 dan PC 2. Lanjut di sini saya akan coba ping lagi ke yang di PC 2 ya teman-teman, ping 192.168.88.1. Kita enter, maka di sini sudah TTL ya teman-teman. Nah, lanjut ke kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Sebelum melakukan studi kasus yang kedua, kita bisa kembali ke topologi ya teman-teman. Lalu di sini saya akan menambahkan sebuah server. Caranya itu kita bisa klik kanan, setelah itu pilih yang node, lalu kita pilih yang PC. Untuk ikonnya di sini saya ganti menjadi server.png. Lalu kita select. Lalu di sini untuk deskripsi atau namanya itu kita ganti menjadi server. Jika sudah, kita bisa langsung save. Lalu kita hubungkan dengan router. Kita save lalu nyalakan ya teman-teman. Sebelum itu kita akan melakukan konfigurasi IP pada interface router yang mengarah ke server itu terhubung melalui Ether 3. Maka di sini kita akan memberikan IP pada Ether 3. Caranya teman-teman bisa pergi ke Winbox. Setelah itu pilih yang IP, addresses. Setelah itu kita bisa klik tanda plus. Lalu di sini saya menggunakan Ether 3. Jika sudah, kita bisa langsung apply, lalu OK. Lalu saya akan konfigurasi IP pada perangkat server. Kita bisa ke servernya, lalu kita klik. Setelah itu saya ketikkan IP, lalu 192.168.88, misalkan di sini itu 2, lalu /24, lalu spasi, kita tambahkan IP mikrotik yang tadi ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Jika sudah ada konfigurasinya dan juga tidak ada tulisan error, maka di sini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita buka kembali Winbox-nya. Kembali lagi ke firewall. Setelah itu kita akan konfigurasi yang pertama. Kita disablekan semuanya saja. Setelah itu, jika sudah disablekan, saya akan coba ke yang PC 3. Nah, maka bisa TTL ya teman-teman. Begitu juga dengan PC 4. Untuk saat pengujian divisi 2, 5 maupun 1 itu tidak akan bisa ping atau timeout karena terkena drop. Kesimpulan, untuk studi kedua itu diizinkan ping ke server karena memiliki accept, sedangkan PC 125 itu akan terblokir ya teman-teman. Selanjutnya kasus yang ketiga, yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Pada studi kasus yang ketiga itu, kita akan membuat PC 2 dan PC 5 itu tidak bisa mengakses internet, sedangkan PC 1, 3, dan 4 bisa mengakses internet. Lalu untuk kasus yang ketiga ini, kita akan menggunakan strategi drop dan dengan type chain. Yang akan digunakan adalah forward.
Untuk itu kita pergi ke Winbox, selanjutnya ke IP, firewall, lalu di sini itu kita disablekan semua, lalu kita klik plus. Untuk chain-nya menggunakan forward, lalu SRC address-nya ini kita akan gunakan IP PC2, lalu untuk DST address-nya ini kita kosongkan, lalu untuk protokol yang digunakan menggunakan ICMP. Lalu jika sudah, ini ke action. Di sini action-nya ini diganti menjadi drop, lalu apply, lalu kita copy. Selanjutnya ini setelah kita copy itu SRC address-nya kita ganti menjadi IP PC5. Setelah diganti menjadi IP PC5, kita bisa langsung apply, lalu OK. Nah, untuk rules yang ketiga itu adalah accept. Kita klik tanda plus, setelah itu chain-nya kita menggunakan forward. Lalu di sini protokolnya menggunakan ICMP. Lalu untuk out interface-nya kita gunakan Ether 1. Setelah itu untuk action-nya menggunakan accept. Jika sudah, kita apply, lalu OK. Selanjutnya kita akan menguji pada PC2. Di sini saya ketikkan ping 88, lalu kita enter. Maka di sini akan muncul timeout ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menguji juga pada PC5. Nah, nanti kita akan hapus IP ini dan kita akan belajar mulai dari lalu kita enter. Kita bisa di sini juga sama ya teman-teman, muncul timeout. Di sini saya akan uji pada PC1 ya teman-teman. Kita ping 8.8.8.8, kita enter, maka di sini TTL. Jika kita mencobanya pada PC1, PC3 dan juga PC4, maka hasilnya sama ya teman-teman, TTL. Selanjutnya pada kasus yang keempat, yaitu memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Namun pada studi kasus kali ini saya akan mencobanya satu saja, yaitu akan memblokir YouTube dari sisi klien. Nah, sebelum melanjutkan kasus ini, kita akan menambahkan sebuah perangkat pada topologi yang ada di Pinet ya teman-teman. Di sini kita klik kanan, lalu node, lalu ke .scr. Nah, di sini untuk image-nya itu harusnya menggunakan Linux. Tapi jika tertulis invalid seperti ini, maka kita harus mendownloadnya terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya itu kita close terlebih dahulu, lalu pergi ke bagian device. Setelah itu kita tunggu. Nah, di sini kita pergi ke yang ada Chrome-nya, lalu kita klik yang get device. Nah, kalau udah itu ada tulisan add to Pinet. Ini tandanya sudah terdownload ya teman-teman. Kita kembali lagi ke topologinya. Kita ulangi prosesnya ya teman-teman. Kita klik kanan, node, lalu .scr. Setelah itu di sini sudah ada Chrome-nya, maka sudah berhasil. Lalu untuk nama dan juga deskripsinya kita ganti menjadi Linux. Di sini juga kita ganti. Setelah itu untuk ikonnya saya ganti menjadi desktop Linux. Lalu kita pilih. Jika sudah, kita scroll, lalu kita centang pada DHCP Ether 1. Untuk primary console-nya di sini kita ganti menjadi RDP. Untuk primary console-nya kita ganti menjadi RDP. Jika sudah, kita bisa langsung save. Lalu di sini saya hubungkan dengan switch. Lalu kita save. Setelah itu bisa langsung nyalakan.
Jika sudah, kita bisa langsung lanjut ke kasus studi keempat. Kita pertama-tama buka Winbox. Setelah itu ke IP firewall. Setelah itu kita disablekan semuanya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa klik plus. Lalu untuk chain-nya forward, untuk protokolnya diganti menjadi TCP. Lalu DST portnya kita isi menggunakan 443. Selanjutnya pergi ke bagian advanced. Lalu pada bagian TLS host kita ganti atau kita isi menggunakan bintang youtube.com. Lalu kita tutup lagi menggunakan bintang. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Lalu di sini saya pergi ke topologinya, lalu kita buka Linux-nya. Lalu di sini kita oke. Setelah itu kita bisa klik yang titik 3, lalu kita pilih yang ini. Lalu kita bisa ketikkan youtube.com. Lalu kita enter. Nah, di sini itu YouTube akan berusaha memuat, tapi prosesnya lama ya teman-teman, karena sudah diblokir. Nah, setelah itu sini itu benar ya teman-teman, YouTube itu tidak akan bisa dibuka. Masuk ke materi yang ke-8 ya teman-teman. Jadi log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Nah, jadi firewall log itu adalah catatan atau aktivasi yang memantau atau mengontrol lalu lintas jaringan, membantu monitor keamanan, dan juga mendeteksi potensi ancaman. Nah, contohnya itu ketika ada klien A yang sedang mengakses YouTube dan baru saja mengakses YouTube, nantinya itu di router lognya itu akan terdeteksi bahwa si klien A ini sedang atau baru saja mengakses YouTube tersebut. Nah, di sini kita akan langsung saja praktikan. Nah, di sini itu kita siap menggunakan perangkat Linux yang ada untuk melakukan pengujian agar aktivitasnya bisa terdeteksi oleh router. Selanjutnya kita pergi ke Winbox. Di sini kita akan mengedit yang ini. Setelah itu saya akan menambahkan fungsi log. Lalu kita masuk ke action dan juga di sini ada log ya teman-teman. Kita bisa centang lognya. Nah, bisa kalian lihat di sini itu akan ada log prefix. Nah, di sini merupakan nama atau tanda yang akan muncul di menu log pada router sehingga kita bisa mengetahui siapa saja atau apa yang sedang mendeteksi oleh router di sini. Di sini saya akan menamainya klien A. Setelah itu, jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Setelah itu, kembali lagi ke topologi tadi. Kita silang dulu. Nyalakan kembali Linux-nya. Lalu kita klik yang ini. Ini kembali kita pilih yang ini. Setelah itu, ketikkan youtube.com, lalu kita enter. Nah, di sini kita tunggu, tapi nantinya itu dia tidak akan bisa diakses ya teman-teman, karena sebelumnya itu kita memang sudah memblokir akses YouTube. Tetapi tidak masalah karena tujuan kita saat ini itu bukan membuka YouTube, melainkan untuk melihat lognya saja. Selanjutnya kita kembali ke Winbox, lalu pergi ke menu log. Nah, di sini itu akan muncul informasi log dan akan terlihat tulisan tadi yang kita buat pada klien A. Hal itu sudah menandakan bahwa aktivitas dari klien dan Linux desktop itu berhasil terdeteksi oleh router melalui fitur
melalui fitur Firewall Lock. Jadi, walaupun YouTube tidak bisa dibuka, aktivitas percobaannya akan tetap tercatat pada router. Jadi, inilah fungsi utama dari firewall, yaitu untuk mencatat aktivitas jaringan, lalu untuk memantau lalu lintas serta membantu mendeteksi potensi ancaman. Nah, lanjut materi yang ke-9, yaitu blokir akses dari jam tertentu atau NTP. Jadi, NTP merupakan singkatan dari Network Time Protocol. Ini merupakan fitur atau sistem yang digunakan untuk pengaturan waktu pada mikrotik. Jadi, salah satu fungsi dari filter firewall ini adalah memblokir atau mengizinkan akses berdasarkan waktu. Jadi, dia akan memblokir atau mengizinkan klien sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Nah, minusnya itu harus melakukan sinkronisasi waktu terhadap dalam satu jaringan terlebih dahulu, karena kalau waktunya tidak sesuai, maka rules time base-nya itu tidak akan berjalan. Jadi, istilah lain dari ini adalah SNTP. Nah, SNTP ini merupakan bentuk NTP yang lebih sederhana dan biasa digunakan untuk jaringan berskala kecil, tetapi dengan kemampuan yang lebih terbatas dibandingkan NTP. Biasanya kesimpulannya itu NTP itu lebih lengkap, lebih akurat, dan lebih kompleks. Sedangkan untuk SNTP itu lebih sederhana dan cocok untuk jaringan kecil. Nah, metode NTP itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Kita pergi ke Winbox, lalu kita ke sistem. Lalu ke SNTP client. Setelah itu kita centang ya teman-teman yang enable. Untuk modenya menggunakan broadcast. Lalu untuk primary NTP servernya kita isikan menggunakan 0.pool.ntp.org. Jika sudah, ini untuk second NTP servernya juga kita bisa isikan yang sama, tapi kita menggunakan 1. Jika sudah, kita bisa apply. Nah, dilihat ini, kalau sudah di-apply itu modenya berubah menjadi unicast ya teman-teman, yang artinya mikrotik sedang melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP yang kita masukkan tadi. Selanjutnya, kita perlu mengatur zona waktu agar sesuai dengan wilayah. Setelah itu kita oke dulu ya. Lalu ke sistem, clock. Lalu untuk time zone-nya kita bisa isikan Asia/Jakarta. Jika sudah, kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita ke sistem, lalu ke clock. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini tuh waktunya akan otomatis sinkron. Sekarang kita bisa menggunakan fitur waktu di firewall. Kita bisa ke IP, lalu ke firewall di sini. Setelah itu kita klik rule yang tadi, lalu untuk ekstra. Setelah itu di sini untuk time-nya kita isi ya teman-teman. Kita ganti menjadi 12. Lalu di sini diganti menjadi 02. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Lanjut ke materi yang ke-10 ya teman-teman. Jadi firewall address list adalah sebuah fitur yang ada di mikrotik yang fungsinya adalah mengelompokkan satu atau lebih IP address menjadi satu nama. Nah, misalnya kalau saya ingin memblokir beberapa IP, kita harus menuliskan IP itu satu persatu dari filter rules. Tetapi dengan menggunakan address list, kita bisa menggunakan banyak IP tersebut ke dalam satu kumpulan list yang satu nama. Lalu kita cukup memanggil nama list tersebut di firewall rules. Dengan kata lain, nah, address list itu adalah cara menjadikan banyak IP address menjadi satu nama. Contohnya itu ada 192.168.1.2, lalu ada 192.168.1.5 itu ditulis jadi satu di firewall. Nah, kalian cukup memberikan nama yaitu klien nakal, jadi semua IP itu
dimasukkan ke dalam list tersebut, maka ia bisa digunakan sebagai absen pada firewall. Artinya kita bisa membuat rule yang menambahkan IP ke list secara otomatis, lalu mengatur akses IP berdasarkan list dan memblokir atau mengizinkan IP berdasarkan list address. Nah, list address ini sangat penting dalam manajemen jaringan, terutama kalau kita mempunyai banyak klien. Selanjutnya kita pergi ke Winbox, lalu kita ke IP firewall. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada addresses list ya teman-teman. Kita bisa klik plus. Lalu untuk namanya saya akan menamainya client underscore nakal. Jika sudah, di sini addressnya kita masukkan IP yang bermasalah. Contohnya itu saya akan memasukkan 192.168.1.10. Lalu untuk timeoutnya itu kita kosongkan, lalu apply, lalu oke. Nah, jadi untuk IP yang tadi itu sudah masuk ke dalam list yang bernama klien nakal, dan di list address akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kalau yang bermasalah itu bukan satu, tapi ada sekelompok klien? Contohnya IP yang bermasalah itu pada rentang 192.168.1.10 sampai 1.40. Kita bisa ke IP firewall, lalu addresses list, lalu kita klik plus. Untuk namanya sama ya teman-teman, klien nakal. Lalu di sini untuk addressnya saya isi 192.168.10 strip 192.168.1.40. Jika sudah, kita apply, lalu oke. Maka dia itu sekarang IP yang berada pada 192.168.1.10 sampai 192.168.1.40 itu otomatis masuk ke dalam list klien ya teman-teman. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu address list untuk firewall filter. Nah, kita bisa menggunakan fitur address list, di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter. Daripada kita harus membuat rules atau satu persatu itu, maka kita bisa mengelompokkan saja dengan address list. Selanjutnya, kita bisa ke Winbox, lalu IP, firewall, dan filter rules. Di sini saya akan menenablekan yang ini dan juga yang ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan mengubah IP PC dari DHCP menjadi statik. Sebelumnya PC kita akan menggunakan IP DHCP atau otomatis. Sekarang kita akan ubah menjadi IP statik agar lebih mudah kita atur menggunakan address list ini. Kita ke topologi terlebih dahulu. Lalu untuk range-nya itu kita sesuaikan dengan gateway pada IP mikrotik yang tadi kita atur secara beruntun. Kita bisa ketikkan saja pada PC1 ya teman-teman. Lalu pada PC1 kita ketikkan IP, lalu ada range-nya, lalu di sini ada IP router tadi ya teman-teman. Lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ketikkan show IP. Maka di sini IP-nya itu sudah berubah ya teman-teman. Kita bisa lakukan hal yang sama pada semua PC. Nah, di sini saya sudah melakukan ke semua PC. Lalu saya akan mengetikkan ulang ya teman-teman, IP spasi DNS spasi 8.8.8.8, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ketikkan show IP. Kita enter. Lalu saya akan melakukan ke PC2.
Kita enter, show IP, lalu ke PC 3, 8.8.8.8. Setelah itu show IP, lalu ke PC 4, kita enter, lalu show IP, dan juga kita ke PC yang kelima ya teman-teman. Lalu kita cek menggunakan show IP. Nah, di sini kita sudah mengganti semuanya ya teman-teman. Lalu saya akan menggunakan address list. Kita akan membuat itu tujuannya hanya PC 1 dan PC 2 saja yang bisa ke ping router. Sehingga PC 3, PC 4, PC 5 itu tidak bisa ping ke router. Caranya kita pergi ke Winbox. Setelah itu seperti biasa kita pergi ke firewall. Lalu di sini ke address list, kita plus, lalu untuk namanya saya menggunakan nama approve. Lalu untuk addressnya saya akan memasukkan IP dari PC 1 dan juga PC 2 ya teman-teman, yaitu 192.168.31 sampai 192.168.33.88.32. Jika sudah, kita bisa langsung apply, lalu oke. Lalu kita bisa ke filter rules, lalu kita masuk ke yang accept. Lalu di sini SRC addressnya itu kita kosongkan ya teman-teman. Setelah itu kita bisa pergi ke advanced. Nah, di sini itu kita ganti yang di SRC-nya, kita ganti menjadi approve. Setelah itu kita bisa ke action. Actionnya menggunakan accept. Jika sudah, kita langsung apply, lalu oke. Jika sudah, saya akan melakukan pengujian menggunakan perintah ping dari masing-masing PC. Kita bisa kembali ke topologinya, lalu kita ping IP root ke semua PC. Nah, maka jika kita ping pada PC 1 dan PC 2 ini TTL ya teman-teman. Sekarang lanjut ke materi yang ke-12, yaitu addressing list untuk firewall NAT. Di sini saya akan membuat address list yang berisi PC 1 dan PC 4 ya teman-teman, sehingga cuma mereka yang bisa ping ke internet, lalu PC-PC lainnya tidak bisa. Untuk caranya kita pergi ke Winbox. Setelah itu ke firewall, lalu address list. Di sini kita klik tanda plus. Lalu untuk namanya VPC 1 sampai 4. Addressnya kita isikan IP PC 1 sampai 4. Jika sudah, kita klik apply, lalu oke. Lalu kita pergi ke NAT, kita klik 2 kali. Selanjutnya untuk chainnya kita menggunakan SRC NAT. Lalu SRC addressnya ini kita kosongkan, kita ke advanced. Di sini kita menggunakan VPC 1 sampai 4. Lalu ke action, di sini menggunakan masquerade. Lalu apply dan oke. Di sini saya cek ke PC 1 sampai PC 4 itu bisa TTL ya teman-teman, sedangkan untuk PC 5 itu akan muncul timeout. Lanjut ke materi yang ke-13, yaitu firewall NAT. Nah, NAT atau Network Address Translation itu metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. NAT itu digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsipnya itu sama seperti filter rule.
bekerja dengan konsep if then. Yang perlu kalian ketahui, di mikrotik itu terdapat dua type NAT. Yang pertama itu SRC NAT, yang kedua itu DST NAT. Nah, tentu saja keduanya itu memiliki perbedaan ya teman-teman. SRC NAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet. Sedangkan DST NAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Selanjutnya kita pergi ke Winbox, IP, Firewall, lalu kita ke NAT dan kita klik yang ini ya teman-teman. Di sini itu untuk menu if-nya itu ada di general. Nanti di sini kita akan menentukan apa yang ingin kita gunakan. Sedangkan pada menu action ini kita bisa menentukan apa yang ingin kita lakukan. Selanjutnya kita masuk ke IP, address. Nah, di sini untuk Ether 1 itu pastikan dia sudah memiliki IP ya, teman-teman. Lalu di sini kita klik tanda plus. Lalu masukkan addressnya. Saya menggunakan addressnya itu 192.127.138. Ini jangan lupa kita beri /24 ya teman-teman. Jika sudah, kita apply, lalu oke. Kita klik lagi, lalu kita copy ya teman-teman. Nah, jika sudah di copy, ini tuh kita akan ubah di sini menjadi 137/24. Jika sudah, kita apply, lalu kita copy lagi. Di sini kita ganti lagi menjadi 8 ya teman-teman. Jika sudah, apply, oke. Selanjutnya kita copy lagi, lalu kita ubah menjadi 139. Lalu apply dan oke ya teman-teman. Setelah itu yang masquerade ini kita klik 2 kali. Lalu ke bagian general, di sini itu C-nya diganti menjadi SRC NAT. Lanjut ke action. Di sini juga diganti menjadi SRC NAT ya teman-teman. Maka di sini tuh akan muncul to address dan to port. Pada to address kita bisa isikan IP yang tadi 192.168.127.137. Jika sudah, kita bisa langsung apply, lalu oke. Nah, jadi IP private yang keluar dari sini itu lewat router akan ditranslate atau dispesifikasikan menjadi 192.168.127.137 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan uji pada PC 1-5 dengan ping 88. Nah, teman-teman, jadi saat saya ping 88 pada PC 1 itu akan TTL ya teman-teman, sedangkan pada PC 5 itu akan keluar timeout. Masuk ke materi yang ke-14 ya teman-teman, yaitu Firewall NAT DST NAT. Nah, di sini itu saya akan menghapus Linux-nya ya teman-teman. Kita bisa matikan. Di sini kita akan menambahkan yang baru ya teman-teman. Kita klik kanan, Node, lalu ke Docker. Setelah itu pada image itu saya akan menambahkan atau mendownload yang baru ya teman-teman. Caranya itu kita close terlebih dahulu. Selanjutnya kita pergi ke device, lalu kita scroll ya teman-teman. Kita cari yang Docker Apache 2. Kita bisa klik yang get device, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah terdownload itu akan ada tulisan add to pnet. Kita kembali lagi ke topologi yang tadi. Lalu klik kanan, Node, Docker.io. Setelah itu image-nya kita ganti, maka di sini sudah ada Apache 2. Lalu untuk namanya kita ganti menjadi web server. Jika sudah, di sini pada Ether 1 itu diisi menggunakan IP router ya teman-teman. Misalnya di sini saya menambahkan 41.
Lalu untuk default root-nya itu kita isikan IP dari router. Setelah itu kita pergi ke primary console, di sini menggunakan telnet ya teman-teman. Lalu untuk yang second-nya menggunakan SSH. Jika sudah, kita bisa langsung save. Lalu hubungkan ya teman-teman dengan switch. Kita save. Lalu nyalakan saja. Nah, saya sudah masuk ke dalam web servernya. Di sini kita bisa ketikkan if config spasi ether 1. Lalu kita enter. Maka di sini itu IP-nya akan muncul ya teman-teman. Selanjutnya saya akan cek gateway-nya dengan perintah IP root. Nah, di sini gateway-nya juga sudah muncul ya teman-teman. Setelah itu saya akan mengecek dengan perintah ping 8.8.8.8. Kita enter. Maka di sini itu hasilnya tidak bisa ya teman-teman. Karena web server ini tidak masuk ke dalam address list. Kita kembali ke firewall, lalu pergi ke NAT. Di sini kita klik 2 kali. Pada advanced, di sini itu kita hapus saja. Jika sudah, kita bisa ke action. Di sini menggunakan Mosquare AD. Lalu apply. Oke. Kita coba ping lagi. Nah, di sini saya cek menggunakan perintah ping 88 dan juga ping google.com. Ini sudah TTL ya teman-teman. Lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu dst-nat action dst-nat. Di sini saya sudah ada pada firewall, lalu kita di nat, lalu kita akan menambahkan yang baru ya teman-teman. Kita pergi ke bagian IP, lalu address. Di sini saya sudah menambahkan 4 ya teman-teman. Lalu saya akan klik yang ini. Lalu pada general ini chain-nya kita menggunakan dst-nat. Lalu untuk protokolnya menggunakan TCP. Lalu DST portnya saya isi dengan 8181. Lalu untuk DST address-nya di sini isikan menggunakan IP 192.168.127.137. Lalu pergi ke bagian action. Di sini diganti menjadi dst-nat. Lalu untuk to address-nya kita isikan menggunakan 192.168.99.41. Setelah itu to port-nya ganti menjadi 80. Setelah itu apply. Oke. Lalu kita pergi ke Firefox, kita tambahkan tab baru. Di sini kita ketikkan 192.168.137.28181. Lalu kita enter. Maka akan muncul tulisan web server is running ya teman-teman. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada VPC 1. Maka di sini sudah muncul IP, gateway, dan DNS-nya ya teman-teman. Kalau kalian belum mendapatkan, bisa tambahkan sendiri. Coba ping server 1 ya teman-teman, maka hasilnya itu TTL. Nah, lanjut ke materi yang terakhir ya teman-teman. Jadi pada NAT itu terdapat redirect.
Nah, ini tuh digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya itu hotspot, web proxy, dan juga DNS server router. Di sini saya sudah masuk ke Winbox, firewall, lalu sudah ada pada net. Nah, lalu di sini klik tanda plus, lalu ke action. Di sini menggunakan DST-NAT ya teman-teman. Maka akan muncul kolom to address dan juga seperti ini. Lalu di sini itu redirect itu tidak akan muncul karena paket akan diarahkan langsung ke router itu sendiri atau router MikroTik. Nah, di pembahasan kali ini kita akan fokus menggunakan action yang redirect. Kita bisa ke topologinya dulu. Di sini kita cek menggunakan perintah show IP, lalu kita enter. Maka di sini itu DNS-nya itu 99.1. Kita coba cek pada PC kedua menggunakan show IP. Sedangkan di sini itu DNS-nya itu 88 ya teman-teman. Nah, masalahnya itu pada PC 2 ini tidak akan bisa mengakses server karena DNS-nya itu tidak sesuai dengan Ether 2. Sekarang kita akan membuat agar walaupun DNS PC-nya berbeda tetapi tetap bisa mengakses server. Kita bisa masuk ke Winbox. Lalu di sini pada NAT itu kita klik tanda plus. Setelah itu pada general itu kita menggunakan DST-NAT. Lalu kita bisa pergi ke protokol. Protokolnya ini menggunakan UDP. Lalu pada kolom DST port kita isi menggunakan 53. Lalu DST address kita gunakan 8.8.8.8. Setelah itu pergi ke action. Di sini itu actionnya itu kita ganti menjadi redirect. Jika sudah, kita bisa apply, lalu OK. Ini saya ping pada PC 2 ya teman-teman. Maka di sini hasilnya TTL. Nah, agar semua DNS dari klien berapapun bisa diarahkan ke router, kita bisa ke Winbox lagi. Kita klik 2 pada yang redirect. Lalu kita masuk ke general. Lalu untuk DST address-nya itu kita kosongkan. Setelah itu apply dan OK. Maka pada PC 3 ini sudah TTL ya teman-teman. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.